Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam kita, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami hingga pada malam hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami jalani dalam kehidupan kami selama di muka bumi ini. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di malam ini, sesuai bacaan malam Almanak HKBP 2025, Selasa 8 April 2025 dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Semua hanya karena kemurahan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar istilah habis gelap terbitlah terang? Ya, karangan dari Raden Ajeng Kartini, yang artinya di balik daripada kegelapan pasti ada terang. Di balik daripada kegelapan pasti ada terang. Demikian juga dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sadar bahwa pelayanan yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam pemberitaan Injil Kristus sangatlah indah dan begitu mulia. Tanggung jawab yang diberikan merupakan suatu kehormatan bagi Rasul Paulus. Itu semua hanya karena kemurahan Allah dalam kehidupannya, sehingga ia dapat melakukan tanggung jawab sebagai pelayan Kristus. Karena kita mengetahui dahulu kegelapan yang terjadi dalam hidup Paulus, yaitu Saulus, di mana Saulus tidak menginginkan firman Tuhan dan karya keselamatan disebarkan. Dia tidak menerima akan Injil Kristus, sehingga apapun yang dia dengar akan kebenaran Injil menjadi musuh dalam kehidupannya. Namun di balik itu semuanya, justru malah Tuhan memakai Saulus menjadi Paulus untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Dari kegelapan Saulus menjadi terang, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus yang telah diangkat dari kegelapan menuju terang, melakukan tugas dan panggilannya menyampaikan Injil dan mengusahakan berbagai cara agar setiap pendengarnya dapat memahami akan firman Tuhan dengan benar. Sebagai hamba Tuhan, kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Kita adalah manusia yang telah diangkat dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Apa yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Paulus menegaskan bahwa penolakan terhadap Injil adalah fakta bahwa hati setiap orang digelapkan oleh dosa, kuasa kejahatan, dan daya tarik manis nikmatnya dosa yang ditawarkan oleh dunia. Sulit untuk menerima dan membuka hati akan kebenaran Injil. Karena untuk itulah kita dipanggil. Kita yang telah diangkat dari gelimangan dosa, dari kegelapan, menjadi terang, memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah. Sebab Allah telah berfirman,
Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadarlah dan nyatalah bahwa kita adalah manusia yang lama hidup dalam kegelapan, telah diangkat menjadi terang Kristus. Dan untuk itu kita dipanggil melakukan tugas dan tanggung jawab kita, mewartakan kebenaran Kristus melalui hidup dan perbuatan kita, perkataan dan laku kita selama kita hidup di muka bumi ini. Jadilah pelaku firman, karena kita telah diangkat dari kelimangan dosa menuju terang. Habis gelap, terbitlah terang. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kasih setiamu, kemurahan hatimu mengangkat dan memilih kami, memakai kami untuk menjadi orang yang diselamatkan. Dan Kau juga memerintahkan kepada kami untuk bagaimana kabar keselamatan dapat diwartakan bagi seluruh dunia melalui hidup dan perbuatan kami, perkataan dan laku kami. Karena itu Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari kuat kuasa dosa, manis dan nikmatnya dosa yang membuat kami terlena terbuai sehingga kami meninggalkan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.